mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan keinginan kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi tawfiqihi wa daraini amin. Wa rawa Abu Nu'aym al-Hafidh وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة ومن طريق الشيخ أبي الفرج عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يا ربي بحق محمد إلا غفرت لي illa ghafartali fa uhiya ilaihi wa ma muhammadun wa man muhammadun faqala ya rabbi innaka lamma atmamta khalqi rafa'tu ra'si ila arshika fa idza alaihi maktubun la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa'alimtu annahu akramu khalqika alaika il korronta ismahu ma'asmika il korronta ismahu ma'ismika faqala na'am qad ghafartu laka wa huwa akhirul anbiya'i min dhurriyyatika walaulahu ma khalaqtuka wallahu a'lam bishawab. Jemaah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin karya Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari. Insyaallah dalam 1 bulan ke depan kita hatamkan ini kitab. Jadi mudah-mudahan bonusnya setelah hatam kitab kita bisa mengimpi ketemu Baginda Rasul. Ya, mudah-mudahan karena masing-masing kitab dia punya asrar tersendiri, punya keberkahan tersendiri. Namun sebelumnya kita baca suratan kamilah biar tambah berkah hidup kita dunia akhirat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Abu Nu'aym al-Hafidh, dan telah meriwayatkan, siapa yang meriwayatkan Abu Nu'aym al-Hafidh fi kitab Dalailin Nubuwati, dalam kitab Dalail an-Nubuwah
Wa min tariqi Syekh Abil Faraj, dan dari jalan Syekh Abil Faraj, sama kayak di atas tuh. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini. Qala, berkata siapa Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma asaba Adamul khati'ata, tatkala melakukan siapa Adam al khati'ata, kesalahan, rafa'a, mengangkat siapa Adam, ra'sahu, akan kepalanya Adam, faqala ya Rabbi, kemudian berkata siapa Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bihaqqi Muhammadin illa ghafartali, dengan kebenaran Nabi Muhammad kecuali engkau telah mengampuni aku. Artinya ini kalimat permohonan, dengan hak kebenaran Nabi Muhammad, mohon kau ampuni aku. Fa'uhiya ilaihi, maka diwahyukan kepada Adam, wa ma Muhammadun, wa man Muhammadun, dan apa itu Muhammad, dan siapa itu Muhammad. Jadi Allah memberikan pertanyaan kepada Adam, kok bisa tiba-tiba dia tahu dengan seorang manusia mulia yang bernama Nabi Muhammad, dari mana tahunya? Faqala, maka menjawab siapa Adam, ya Rabbi, innaka lamma atmamta khalqi rafa'tu ra'si ila 'arsyika. Wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau, lamma atmamta, tatkala menyempurnakan siapa engkau, khalqi, penciptaanku, rafa'tu ra'si, telah mengangkat siapa aku, yakni Adam, ra'si, akan kepalaku, ila 'arsyika, kepada arsy-Mu. Fa'idha alaihi maktubun, maka tiba-tiba alaihi itu atas arsy, maktubun, ditulis. Apa yang ditulis? La ilaha illallah, artinya sesuatu yang tertulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hadis ini menceritakan bagaimana Adam alaihissalam awal mengetahui bahwa ada seorang lelaki yang bernama Muhammad sebelum beliau. Dan dari mana dia mengetahuinya? Pada saat dia melihat ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di arsy. Jadi enggak ada keutamaan ketika kita menulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena itu ada tulisan di arsy-Nya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Fa'alimtu, kemudian atau maka mengetahui siapa aku, annahu, akan bahwasanya Nabi Muhammad itu akramu khalqika alaika, paling mulianya ciptaanmu, alaika, atasmu. Jadi karena namanya tertulis, maka dia menunjukkan kalau Adam menyimpulkan bahwa ini manusia yang paling Allah muliakan, paling mulianya manusia. Adam diciptain, tapi kemudian sudah ada nama Nabi Muhammad, maka itu Nur Muhammad sudah ada, artinya lebih awal daripada penciptaan Adam alaihissalam. In qaranta ismahu ma'asmika, karena telah engkau sertakan, telah menyertakan siapa engkau, ismahu, akan namanya Nabi Muhammad, ma'asmika, bersama namamu. Kalau bahasa kitanya, diderekin nama engkau ya Allah dengan nama Nabi Muhammad, itu menunjukkan keistimewaan. Jadi ketika kita memperlakukan khusus seseorang, maka kita akan menyematkan yang berkaitan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita ngaji kitab Mukasyyafatul Qulub, cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf, bahkan semua alat perkakas di rumahnya, lemarinya, dapurnya, kacanya, ditulis nama Yusuf.
Jadi setiap dia ngelihat itu ada nama Yusuf. Dulu Bang Padoli mungkin waktu ibtidaiyah juga gitu kali, demen perempuan ditulis di meja namanya, di meja dia gitu. Misalnya Yuni gitu tulis. Misal diem aja Wah Yuni terus nyaut aja Wah Yuni, bukan Yuni namanya gitu. Ini cuma contoh. Udah mau buka kartu aja. Tapi mau begitu kita tuh. Nah, Zulaikha melakukan itu sampai kalau ada orang yang datang bilang, aku tadi melihat Yusuf, diupain itu sama Zulaikha sampai habis harta bendanya. Ketika ditanya mengapa kau tulis nama Yusuf, setiap aku melihat tulisan itu maka redaklah itu kerinduanku. Sampai kayak begitu cintanya. Tapi begitu udah kenal Allah, Yusuf malah dibikin tergila-gila sama beliau. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub, setiap Yusuf ingin ngajak dia untuk berhubungan di malam hari, dia bilang besok aja siang. Begitu siang, besok aja malam. Ditolak terus. Dulu waktu aku belum mengenal Allah, aku tergila-gila padamu wahai Yusuf. Tapi begitu aku mengenal Allah, maka aku menjadi lupa dengan yang lainnya. Coba bagaimana nikmatnya ketika sudah mengenal Allah. Baru kemudian Yusuf bilang bahwa Allah mewahyukan kepadaku bahwa akan terlahir keturunan Nabi dari rahimmu atau dari tulang sulbiku. Baru kemudian dia mau melayani. Bisa begitu. Perempuan pada saat sebelumnya ngejar-ngejar, begitu dia kenal Allah, tuh hartanya habis untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf. Makanya peringatan Maulid di Masjid Al-Mujahidin kita kudu ambil bagian ungkapan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kan insya Allah jadi Maulid ya. Nah, jadi ya. Ya malu kalau udah ngaji andol mungkin kagak bikin Maulid. Ya harus bikin. Itu Zulaikha sama Nabi Yusuf kayak begitu. Padahal yang akan kita peringati adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam, dia berkesimpulan karena namanya tertulis beriringan dengan namamu, in koron tasmau ma'asmika, dia berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah akramu khalqika, paling mulianya ciptaanmu. Dari semua yang Allah ciptakan, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Dan sebuah keistimewaan ketika kita mencintai makhluk yang paling mulia. Orang pakai batu cincin, pakai batu bacan ya, batu bacan, atau pakai yang batu Betawi itu apa tuh yang Kalimalang, yang di kali itu Cibinong, pandan ya, itu pandan. Diderekin sama batu yang dari zamrud. Itu kelihatan seleranya berbeda. Ketika engkau memakai batu zamrud, kau mencintai sesuatu yang paling bagus dibanding orang yang mencintai batu bacan. Maka ketika engkau mencintai akramu khalqillah, paling mulianya ciptaan Allah, udah gak ada lagi. Jangan kata manusia, jangan kata yang ada di dunia, surga aja nggak lebih mulia dibanding Nabi Muhammad. Surga itu yang kita boleh kepengenin, pengen masuk surga, tidak lebih mulia dibanding Nabi Muhammad. Maka kalau kita tahu siapa yang akan kita peringati maulidnya, kita tahu kedudukannya, pasti kita akan bergembira dan mengerahkan segala kemampuan. Kan ketuanya Bang Fadli lagi itu siapa? Belum. Udah. Kalau perlu nyogok, saya pengen jadi ketua panitia gitu. Nyogok yang baik tuh. Oh udah ada ya. Udah tahun depan. Jadi cintanya habis sampai tahun kemarin. Nggak gantian, biar semuanya pada buktiin cinta ya Bang Doli ya. Jangan kita mau ambil semuanya. Ini orangnya kayaknya adem-adem aja, kagak ada semangat ngomongin maulid. Jadi bener nggak? Jadi nggak sih? Jadi ya. Jadi kudus mergep lah. Orang digotong bareng-bareng. Nah, saya ngundang nanti tanggal 21 November
maulid di Istana Al-Qur'an. Faqala, maka menjawab siapa Allah, na'am, benar. Ketika Adam membuat kesimpulan, karena dia adalah makhluk yang paling mulia karena kau sertakan namanya bersama namamu. Allah menjawab, na'am, qad ghafartu laka, sungguh telah aku ampuni bagimu. Wa huwa, dan bermula Nabi Muhammad itu akhirul anbiya'i min dzurriyyatika, paling terakhirnya nabi dari keturunanmu wahai Adam. Jadi nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lihat kalimat terakhirnya, walaulahu ma khalaqtuka, dan seandainya bukan karena dia, niscaya tidak aku menciptakan engkau. Jadi Allah menciptakan semesta ini karena menciptakan Nabi Muhammad, dan kita berkesempatan untuk mengekspresikan cinta di majlis maulid. Sampai bulan Desember masih ada orang yang peringati maulid. Saking memang ini anugerah yang luar biasa. Bila ada orang yang mencintai baginda Rasulullah, itu berarti orang pilihan. Mencintai sesuatu yang paling mulia, seseorang yang paling mulia, dan engkau ada di barisan para pencinta, berarti kau kenal dengan sesuatu yang paling berharga. Orang koleksi cinta sama ikan arwana aja sampai ngeluarin duit jutaan, padahal kagak menolong, tidak memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Dulu ada pohon daun apa tuh yang sampai mahal betul? Daun cinta, betul. Padahal nggak nolong, kita ngerawatin, bela-belain supaya ada di rumah kita. Bagaimana kemudian baginda Rasulullah terus ada dalam kehidupan kita. Wa qad takallama Ibnu Taimiyah fi hadaini al-haditsaini kalaman jayyidan. Kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, dan sungguh telah berbicara, berpendapat siapa Ibnu Taimiyah fi hadainil haditsaini, pada ini dua hadis, kalaman jayyidan, kalimat yang bagus. Jadi ini kan dua hadis. Yang pertama yang Rawa Abu Faraj Ibnu Zawji bi sanadi ila Maisarah. Yang kedua Rawa Abu Nuaim Al-Hafiz. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yang disampaikan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Aneh kalau ada orang yang nggak percaya sama tawasul kemudian menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Kan orang-orang salafi, orang-orang Wahabi, mereka nggak percaya dengan tawasul, merujuk kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah aja percaya meriwayatkan dua hadis. Maka kebohongan yang mereka lakukan. Kan mereka orang Wahabi nggak percaya sama tawasul. Buat apa ziarah? Buat apa nyebut ilah hadrati Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Muhajir, Ahmad bin Isa, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nggak percaya mereka. Kata dalilnya Ibnu Taimiyah. Kata Mbah Hasyim, nih Ibnu Taimiyah meriwayatkan dua hadis yang berkaitan dengan tawasul. Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad. Makanya itu kedudukan yang luar biasa. Nabi Muhammad sebelum wujudnya ada di permukaan bumi ini, namanya sudah ditawasuli sama Nabi Adam. Maka di sini Hadratul Syekh lengkap memberikan contoh nanti dalam kitab ini. Sebelum Nabi wujud di dunia, Adam sudah bertawasul. Saat Nabi di dunia, nanti diceritakan ada Nabi yang bahkan mencontohkan cara tawasul, yang kemudian setelah Nabi nggak ada juga dicontohkan dalam kitab ini, diceritakan bertawasul. Jadi sebelum adanya wujudnya di dunia, saat adanya Nabi, bahkan Nabi yang mengajarkan tawasul, dan setelah ketiadaannya dipaparkan Mbah Yai Hasyim Asy'ari dalam kitab ini. Kata Mbah Yai Hasyim, wa qad takallama Ibnu Taimiyah fi hadainil haditsaini kalaman jayyidan. Ini adalah pendapat atau pembicaraan yang bagus. Wa asbata fihi sihhatul qawli bitawassul
wa asbata dan telah menetapkan siapa Ibnu Taimiyah fihi pada kalamnya sihhatul qauli akan kebenarannya ucapan pendapat bitawasuli dengan tawasul. Jadi beliau dengan kalimat ini bahwa tawasul memang dibenarkan karena Nabi Adam melakukan itu. Allahumma bihaqqi Muhammadin. Nabinya belum wujud, tapi sudah bertawasul dengan kebenaran dari Nabi Muhammad. Wa huwa bihada, dan bermula Ibnu Taimiyah bihada dengan ini yaruddu raddan wadihan, menolak dengan tolakan yang jelas ala man za'ama anna dzalika syirkun au kufrun, atas orang za'ama yang berpendapat anna dzalika bahwasanya tawasul itu syirkun au kufrun, syirik atau kufur. Jadi Ibnu Taimiyah menolak. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang kata nggak ada ajarannya, rujukannya mana Ibnu Taimiyah, dia kagak ngaji. Emang orang-orang Wahabi itu nggak fair, Pak. Mereka itu tidak tunduk kepada dalil, dia hanya tunduk kepada kemauannya sendiri, gitu, keinginannya. Makanya ini saya perlu sampaikan, kayak di belakang dari pelecehan dan penghinaan kepada Kiai Mbah Anwar Mansur Lirboyo dan hinaan kepada pondok pesantren, di belakangnya mereka. Jadi usil banget itu orang yang ngasih hadiah ke kiai itu, santri-santrinya, dan itu dihina sama mereka. Udah bakhil dan mencontohkan kebakilan, bahkan menghina orang yang dermawan. Sebaik-baik makanan yang dimakan sama orang yang bertakwa. Dalilnya itu, belum lagi ungkapan terima kasih dan ingin mendapatkan berkah. Jalan kayak begitu emang ngajarin adab. Perkara dia mau salaman gak cium tangan urusan dia, tapi jangan kemudian menyalahkan orang yang memberikan penghormatan. Dibilang berlebihan, mencontohkan kepada Nabi Isa, gulu. Nabi Isa itu dihormati sama pengikutnya karena mereka sampai menganggap Isa anak Tuhan. Itu dia yang jadi salah. Kalau kita kan tetap menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa banyak betul usaha orang yang ingin menyesatkan, dan mereka itu nggak pernah percaya dengan doa yang sampai kepada orang yang mati kalau nggak ada hubungan anak. Makanya dia cuma hafal 1-2 hadis aja. Bagaimana mereka kemudian menghormati pahlawan yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah? Nggak percaya mereka. Makanya ngeri, Pak. Orang-orang Wahabi itu memaksakan kehendaknya. Kita sih nggak peduli. Lu nggak berdoa buat orang yang udah mati nggak tawasul, nggak ada urusan, emang masing-masing keyakinannya. Dan kita nggak pernah ganggu mereka. Itu yang masalahnya, mereka ingin merobek jalan persaudaraan di Republik ini. Makanya tuntutannya terus berjalan. Kita berharap dipidanain tuh orang, karena keseringan bikin narasinya kelewat jahat. Belum lagi nadanya. Berapa ya kalau diantepin? Karena akan semakin berlebihan nanti menghina. Apa urusannya dia lagi ngebahas mereka yang di pesantren? Ya kan? Mereka yang memang pengen dapat berkahnya. Kita dulu di Jakarta, bukan cuma di pesantren, dulu di Jakarta ngaji, kudu nimba, disuruh nimba. Kita disuruh yang namanya ngeringin empang. Oh, saya ngerasain tuh. Ngaji disuruh ngeringin empang, ditanya lu mau ngaji apa mau ngeringin empang, kita milih ngeringin empang daripada gua ngaji, capek gua ngeringin empang aja, kita main air. Belum lagi nama disabet sama gesper, bukan gesper yang hijau, gesper yang kulit yang ada, yang suka dipakai sama guru kita tuh, bukan yang hijau, itu sakit banget kalau kena. Iya, pakai rotan. Kadang-kadang saking gemesnya bukan begini, tangan kita disuruh balik pakai penggarisan.
Tetap aja kita yang namanya nuntun, ya kalau orang dulu cerita nuntun sepedanya, emang begitu untuk alat berkah. Perkara mereka songong sama guru, jangan paksa kita jadi songong sama guru juga. Lu songong aja sama guru lu, jangan pakai ngajarin kita songong sama guru kita. Itu kan yang jadi masalah. Dia pengen semua murid songong seperti mereka orang Wahabi. Dia pengen semua murid nggak mau membahagiakan gurunya. Nggak seberapa ya akhi dengan apa yang kau berikan. Mereka tidak pernah meminta. Orang-orang Wahabi. Makanya narasi yang ada di Trans 7 itu sangat menyakitkan. Saya perlu sampaikan ini karena banyak usaha dari orang yang pengen merusak tatanan yang ada dalam agama kita. Jadi pengennya tuh anak salaman orang tua jangan pakai cium tangan, Bang Baroli. Dua kita anak kita nggak cium tangan, kita tabok mulutnya. Perkara dia nggak mau, ya urusan dia. Wa huwa bihadza yaruddu raddan wadihan ala man za'ama anna dzalika syirkun aw kufrun. Ini adalah menjadi penolak yang jelas dari Ibnu Taimiyah atas orang yang mengatakan bahwa tawassul ila hadrati syekh itu syirik dan kufur. Ini tolakannya Ibnu Taimiyah. Wa ala man za'ama, dan ini juga menjadi tolakan yang jelas atas orang yang berpendapat anna fi dzalika qadhan fi maqamit tauhid wa tanzih, bahwasanya pada tawassul, dalika kembali ke tawassul, qadhan apa qadhan celak, kerusakan fi maqamit tauhid pada kedudukan tauhid wa tanzih dan penyucian. Jadi merusak tauhid langsung aja kepada Allah, nggak perlu pakai perantara, kan begitu alasannya. Allah maha dengar, Allah maha tahu, ngapain pakai perantara? Giliran dia aja mau dekat sama pejabat sampai bela-belain cari perantara supaya dekat sama pejabat tersebut. Jemaah, ini menjadi tolakan dari Ibnu Taimiyah. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Taimiyah, inna hadzal kalama lahu wajhun sahihun. Inna hadzal kalama, sesungguhnya ini pendapat itu lahu bagi kalam, bagi tawasul itu wajhun sahihun. Bermula itu lahu wajhun sahihun, arah yang benar, artinya pendapat yang benar. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah, pendapat yang bahwa tawassul itu adalah pendapat yang benar. Fa aina hadzal qaumu min ra'yi man akhrajal qailina bit tawassuli ala dairatil Islam. Fa aina hadza, maka mana ini qaul, fa aina hadzal qaul, bagaimana mana ini ucapan, maksudnya dalilnya mana? Min ra'yi, dari pendapat man akhrajal qailina, pendapat orang yang telah mengeluarkan al-qailina, orang-orang yang berpendapat bitawassuli dengan tawassul anda iratil islami, dari wilayah daerah Islam. Artinya ini Mbah Yai Hasyim Asy'ari ingin berkata bahwa kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tawassul itu adalah boleh dan dicontohkan, terus ditanya mana pendapat dari orang yang mempunyai pandangan bahwa orang yang mengeluarkan orang-orang yang berpendapat dengan tawassul dari daerah Islam, dari wilayah Islam. Ini bukan kajian Islam, ini bukan yang diajarkan oleh Islam. Dia rujukannya mana? Wa wasafahum bid-dhalali wasyirki, dan telah menyifati mereka al-qailina bit-tawassul bid-dhalali wasyirki, dengan kesesatan dan syirik. Ente dalilnya mana, kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari? Au bil bid'ati wat tahrifi, atau dengan bid'ah dan penyimpangan. Tsumma yadda'i zuran wa buhtanan annahu salafiyyun wa taimiyun.
kemudian mengklaim, mengaku dengan kebohongan dan kedustaan, annahu akan bahwasanya dia itu salafiyun wa taimiyun. Dia ngaku orang salafi, wahabi salafi. Dia ngaku orang salafi dan orang pengikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyahnya sendiri adalah membolehkan tawassul. Wa huwa ba'idun kullal bu'di 'anis salafiyyati wa 'an Ibnu Taimiyah. Dan orang tersebut jauh dari tiap-tiap yang jauh dari salafiyah dan dari Ibnu Taimiyah. Nggak fair, makanya mereka suka menyembunyikan dalil. Ini padahal Ibnu Taimiyah meriwayatkan hadis ini. Wa min huna, dan dari sini ulima diketahui anna Ibnu Taimiyah bahwasanya Ibnu Taimiyah sara muttahaman, menjadi dicela bisu'il ibdi'ai, dengan jeleknya pengakuan man yantami, orang-orang yang mengaku pengikut Ibnu Taimiyah ilaihi, kepada Ibnu Taimiyah, wa huwa bari'un minhu, dan Ibnu Taimiyah melepaskan diri dari orang tersebut. Jadi justru mencemarkan nama Ibnu Taimiyah karena mereka menyandarkan di mereka pengikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyahnya sendiri dia percaya dengan tawasul. Nabi Adam, 2 riwayat hadis. Nabi Adam alaihissalam bertawasul dengan Nabi Muhammad. Nah, itu sebelum Nabi wujud. Selanjutnya saat Nabi ada. Ini contoh tawasul saat Nabi ada. Tadi waktu Adam nabinya belum wujud, belum ada di dunia. Teks selanjutnya, warawa Abu Isa at-Tirmidzi fi jami'ihi fi kitab ad-da'awati min hadits Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Dan telah meriwayatkan siapa Abu Isa at-Tirmidzi, boleh at-Tirmidzi, boleh at-Tirmidzi, fi jami'ihi dalam kitab jami'nya, fi kitab ad-da'awati, pada kitab ad-da'awat, min hadits Utsman, dari hadis Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Ini hadis bertawasul langsung diajarkan oleh Nabi saat Nabi hidup. Makanya ini lengkap nih kita. Ada contoh tawasul sebelum Nabi wujud di dunia, ada contoh tawasul saat Nabi ada, dan ada tawasul saat Nabi sudah tiada. Anna rajulan dharirul basari, bahwasanya ada seseorang laki-laki yang dharirul basari, buta matanya. Ini buta dari kecil kalau dharirul basari. Bukan buta udah gede, kan ada orang yang nggak bisa lihat pas udah tuanya. Ini butanya dari kecil, artinya bawaan. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki buta dari kecil, butanya, kemudian datang kepada Nabi. Faqala, berkata ini lelaki, ud'ullaha ayyu'afiyani, mohon engkau berdoa kepada Allah, ayyu'afiyani, bahwa dia Allah akan menyembuhkan penyakitku. Jadi buta dari kecil datang ke Nabi, minta untuk didoakan, atau Nabi mendoakan supaya sembuh dia penyakit butanya. Qala, Nabi bersabda, in syi'ta da'autu, jikalau menghendaki siapa engkau, da'autu, niscaya aku akan berdoa, artinya mendoakan. Wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun laka. Wa in syi'ta, dan jikalau menghendaki siapa engkau, sabarta, engkau bersabar, fa huwa khairun laka, maka sesungguhnya sabar itu khairun laka, lebih baik untukmu. Jadi kalau dapat penyakit kemudian dia sabar, maka itu cakep, akan ngapusin dosa. Ingetin Pak ya, nanti pada waktunya kita sebelum meninggal tuh biasanya pengantarnya sakit biasanya. Tapi kan ada orang yang gak pakai sakit kemudian meninggal dunia. Ingetin kalau nanti kita sakit jangan marah-marah, jangan ngomel. Karena itu tanda kita dapat kasih sayang Allah, ngapusin dosa. Tapi kalau sakit kemudian ngomel-ngomel, sakit juga ngomel-ngomel juga sampai mati, ciri-ciri mati su'ul khotimah.
dia matinya sudah mendapatkan siksaan dengan marah-marah. Jadi orang sakit sampai menghantarkan kematiannya, boleh jadi itu bukti Allah sayang, boleh jadi itu bukti Allah murka. Dari mana indikasinya? Indikasinya kalau Allah sayang sama dia, dapat penyakit, kemudian dia akan terima, dia akan sabar. Dia kan ada orang yang sakit ngomel-ngomel terus sampai anaknya bingung. Kita dekat ustaz diomelin, kita jauh dicariin. Ada tuh orang yang ingetin kita ngaji nih, usikum wa nafsi bitaqwallah. Karena normally itu kebiasaannya banyaknya itu sebelum kematian penghantarnya sakit, walaupun ada yang sakit yang meninggal tanpa sakit. Tapi kalau emak sakit dulu sebelum meninggal, kemudian dia sabar, ketahuilah Allah kelewat sayang sama ente, karena ente nggak boleh mati kecuali dosanya dihapusin semuanya. Jadi kalau ketemu orang yang sakit kemudian mengantarkan kepada kematiannya, tuh orang boleh jadi disayang Allah. Lihat, dia diem, nerima, dia tetap sholat, dia tetap zikir. Saya punya mertua laki begitu sebelum sabar, emang gak ada marahnya. Emang dari sehatnya juga orang gak gampang marah. Jadi begitu sakitnya. Yang berabe, yang lagi sehat temennya ngomel, itu biasanya kan giliran sakit ngomelnya rada banyak. Ya habis dari dia masih sehat dosanya banyak banget, ngomelin orang mulu. Kayak dia kagak punya dosa. Makanya hati-hati yang tukang ngomel. Yang tukang ngomel hati-hati. Kalau ente keseringan ngomel mulu, dikit-dikit gampang ngomel, hati-hati, ente punya potensi dosa banyak banget. Tapi kalau engkau bisa menahan diri pada saat kau sehat, maka kau juga akan dilatih bersabar pada saat engkau sakit. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua. Lagian ngomel dibuat banggaan banget. Gak ada sahabat Nabi yang dia namanya Abu Mas'ud, bukan Abdullah, bukan Ibnu Mas'ud, tapi Abu Mas'ud. Itu pada saat dia sedang menghukum budaknya, kemudian Nabi tegur dari belakang, wahai Abu Mas'ud, Allah lebih punya kuasa menghukummu daripada engkau menghukum orang itu. Berhenti dia langsung. Emangnya ente kira ente gak punya salah sama Allah? Lagi orang kagak boleh salah dikit udah mau ngombat aja tuh urat leher gitu. Kayak ngombat yang rentang. Ente juga punya salah banyak banget. Jangan jadi tukang ngomel. Nggak enak. Ya ngomong dulu, tenang ya, sakit, sabar. Tahu mati, alhamdulillah. Ya berarti kan matinya husnul khotimah. Kalau tidak asam urat, mau marah-marah mulu lagi, ada jangan, udah sakit, terima, menghapus dosa. Orang hebat, Nabi aja meninggalnya sakit dulu. Jadi kalau orang sakit itu enggak, dia lagi dihukum sama Allah. Entar dulu ya akhi. Jangan ente buru-buru ngambil kesimpulan. Ada orang sakit 1 bulan, 2 bulan, dia lagi dihukum Allah. Enggak buru-buru ente ngambil kesimpulan itu. Jangan-jangan tuh ahli yang dia dihapuskan, Allah pengen dia kembali kepada Allah tanpa membawa dosa. Justru yang misalnya dibiarkan, jangan-jangan nanti ditunda tuh, biar mati dia membawa dosa. Oh dia kebilah. Tapi kalau boleh minta sakitnya jangan lama-lama gitu. Kalau lama-lama juga kesian yang ngurusin. Kalau orang tua dulu kan begitu alasannya. Wah kesian sama anak daripada ngurusinnya, takut kagak sabar, jadi pada dosa dia kan. Ya sakit 2-3 hari mati gitu, keren gitu kan. Besar. Ya enak mati sama Sofi ya. Yang penting Allah redho. Daripada hidup di dunia masih ngeliat bini cemberut, ya mati kita selesai ketemu bidadari. Nggak mikirin kaca lagi. Iya Pak, orang mau ketemu Allah girang Pak. Yang penting Allah ridho. Ya. Tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah buat orang yang beriman itu kematian. Dia istirahat udah, nggak perlu sholat lagi. Pahala sholatnya dapat. Setiap kali di Masjid Al-Mujahidin digelar jamaah sholat
karena kita yang memakmurkan saat itu, kita yang ikut terlibat, pahalanya ngalir terus. Enak bang, cakapan bidadari sama bini kita bang. Nah, ya. Kalau bidadari apanya aja wangi. In syi'ta wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun laka. Sabar. Ingetin ya. Jadi jangan diem aja diem. Sakit tuh diem aja. Jangan ngomel-ngomel. Hati-hati nih yang dulunya jagoan, biasanya udah mau ngomel aja. Badan udah kagak kuat, suara masih ngegas aja. Jagoan. Ya ini maaf ya sisa-sisanya gitu. Jangan. Qala fatmuhu, berkata ini lelaki, mohon doakan, berdoalah kepada Allah, mintain kepada Allah. Jadi dia tetap pengen bisa lihat. Fa'amarahu, qala, bersabda Nabi SAW, fa'amarahu, kemudian Nabi memerintahkan kepada itu lelaki ayyatawad doa, bahwa dia berwudu, wa yuhsinu wudu'ahu, dan supaya dia memperbagus wudunya. Wudunya jangan asal-asalan. Wudu giliran kaki air ditendang-tendang, dikucurin doang. Dibasuh tangan, diratain. Jangan dikucurin di keran doang. Tangan ente males banget ngusap kaki sendiri, ogah banget. Karena ini perkara yang orang kadang-kadang anggap enteng tuh wudu. Ini lihat wa yuhsinu wudu'ahu. Nabi menyuruh wa yuhsina wudu'ahu, agar dia membaguskan, menjadikan bagus wudunya. Karena semua yang terkena air wudu Pak Ibu nanti akan bercahaya di yaumil kiamah. Yang suka nggak kebasuh tuh tumit biasanya kalau cuma dikucur-kucurin begitu. Wa yad'u bihadzal du'a, dan Nabi menyuruh untuk berdoa. Siapa lelaki tersebut bihadzal du'ai, dengan ini doa. Jadi doa Nabi yang ngajarin. Baca nih doa. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, wa atawajjahu, dan aku menghadap ilaika, kepadamu, binabiyika Muhammadin. Ini dia contohnya. Ini Nabi yang ngajarin. Jadi kayak kita ngajarin bocah, baca di doa. Nabi mengajarkan kepada ini lelaki untuk dia berdoa setelah wudu dan nyakapin wudunya, dia berdoa. Jadi beda doa dalam keadaan berwudu, memang apapun amalan dalam keadaan berwudu beda nilainya. Apalagi kalau kita ngaji, iya, bagaimana peraturan atau yang dicontohkan oleh Nabi sebelum tidur wudu, habis itu baca tasbih, takbir 34, tasbih 33, tahmid 33 sebelum tidur. Kemudian menghadap ke kiblat dengan dia miring ke kanan, kayak orang mau dikuburin gitu kan, taruhnya begitu kan, kayak begitu. Itu dibahas. Karena pada saat kau tidur, Allah genggam rohmu. Kalau dia bangun tuh dibalikin. Kalau dia kagak bangun terus ditahan rohnya. Jadi setiap hari kita sedang atau merasakan proses hidup dan mati. Hidup dibangunin, mau tidur, kita sedang mati. Maka kemudian pada saat bangun doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Mati kita. Makanya jangan macem-macem kalau lagi mau tidur. Maksudnya jangan ngentengin. Nabi berwudu dulu, baca. Kalau dalam kitab Ihya takbir dulu 34, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33, kemudian Alhamdulillah 33. Ada lagi panjang doanya mau jadi. Itu mah Ramadan kita udah pulang sebelum kelar doanya. Tapi saking hati-hatinya. Kan contoh teladan kita baginda Rasulullah. Bin nabiyika Muhammadin nabiyir rahmah, dengan nabimu Muhammad nabiyir rahmah, nabi rahmah, nabi penuh kasih sayang. Ini bertawasul, diajari nama nabi redaksinya. Ini doa dibahas. Siapa yang baca doa ini nggak bakal ketolak kalau tawasul dengan ini. Karena ini akan terbukti ketika
Inni tawajjahtu bika ila rabbi, sesungguhnya aku menghadap bika dengan kedudukan Nabi Muhammad, ila denganmu ya Muhammad, ila rabbi kepada Tuhanku, fi hajati pada hajatku, hadihi ini, liyak dia li supaya mengabulkan siapa Allah li kepadaku. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah maka berikanlah syafaat kepadanya fiyya padaku. Jadi diajarin ini doa ini kalau dibaca dalam hajat ini tidak tertolak. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Ini hadis hasan sahih gharib. Rawahu al-Baihaqi, dan telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Baihaqi fi Dalailun Nubuwah, pada kitab Dalailun Nubuwah, wa fi akhirih. Nah bedanya wa fi akhirih dan pada akhirnya ya Muhammad, ini redaksi lain. Inni atawajjahu bika, ya Muhammad sesungguhnya aku menghadap, mengarah bika dengan kedudukanmu, ila Rabbi kepada Tuhanku, fayujliya maka kemudian menyembuhkan atau menjadikan terang siapa Allah, an basari dari pandanganku. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi, ya Allah berikanlah syafaat pertolongan kepadanya padaku, wa syafi'ni dan berikan syafaat kepadaku, fi nafsi pada diriku. Qala Utsman, berkata Utsman bin Hunayf, ya, yang atas riwayat hadis, fa wallahi ma tafarraqna wa la tala al hadithu hatta dakhala ar-rajulu wa ka'annahu lam yakun bihi durrun qattu. Lihat ampuhnya di doa tawasul. Demi Allah, mata farrokna tidaklah berpisah kami, walau tolal hadithu dan tidaklah panjang apa al hadithu pembicaraan, ngobrol nggak pakai belum lama maksudnya, hatta dakhala rajul sehingga masuklah itu seorang laki-laki, wa ka'annahu lam yakun bihi durrun qat, dan seakan-akan dia itu lam yakun tidak ada bihi dengan dia apa durrun qat, artinya butanya sama sekali. Jadi kalau kita bayangin kondisinya, ini orang ngadep kepada Nabi, pengen minta didoain supaya matanya bisa sembuh, bisa melihat, padahal butanya dari kecil. Kalau buta udah dewasa sekarang juga bisa orang, asal punya duit aja. Yang namanya operasi itu kan dia buta di masa tua. Ada apa namanya ini, katarak yang bikin selaputnya kemudian dia nggak bisa lihat, itu kan buta udah tua. Dioperasi punya duit sembuh, itu mah nggak aneh. Makanya ini butanya dari kecil, emang dari kecil nggak bisa lihat. Datang ke Nabi, minta didoakan, ya Rasulullah, mohon berdoa, mintalah kepada Allah supaya dia menyembuhkan aku. Jadi dia tahu bahwa yang maha menyembuhkan Allah, minta kepada Nabi karena kedudukan Nabi untuk mendoakannya. Minta kepada Allah karena Nabi punya kekhususan. Saya misalnya mau ketemu sama Pak Haji Kana gitu, karena Pak Haji Kana deket banget sama Bang Haji Mahfud gitu, saya bilang, Mahfud tolong dong ngomongin ke Pak Haji Kana gini. Prosesnya kayak begitu. Bukannya kita minta ke Bang Mahfud, tapi yang punya penentunya adalah Pak Haji Kana. Begitupun ketika engkau tawasul, kau memintanya kepada Allah. Tapi ada Nabi Muhammad yang punya kedudukan istimewa, dicontohkan bahkan redaksi doanya. Dia datang doain, Nabi bilang, kalau engkau mau aku doain, tapi kalau engkau bisa bersabar itu lebih baik ente buta. Dosa mata ente sedikit. Cuman orang belum pernah melihat bagaimana cahaya, akhirnya dia minta juga ke Nabi, doain supaya bisa melihat. Apa yang kemudian Nabi berikan? Udah sekarang begini, ente wudu gitu. Kalau saya gambarkan, ente wudu, cakepin wudunya, ntar abis wudu ente berdoa begini ya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Artinya Nabi mencontohkan tawasul.
Udah hafal dia, orang Arab, dan ini kan bahasa Arab gampang hafalnya, nggak pakai dicatat, dia hafal. Kayak kita ngomong nyontoin pakai bahasa Indonesia gitu. Ntar kalau ente habis wudu, ente berdoa begini ya, tereng nengtung, nggak segede kudu bisa bantu indung. Iya, begitu kan ya, itu bahasanya Pajikanan. Kalau udah gede kudu bisa bantuin ibu, gitu kan ya. Dan dia apa? Dia wudu, dia berdoa. Maka kemudian fawallahi ma tafarraqna, tidaklah kita berpisah, wala talal hadis, dan tidak panjang pembicaraan, hatta dakhala rajul, masuk, sehingga masuk itu lelaki, wa ka'annahu lam yakun bihi durrun qad, dan seakan-akan tidak pernah terjadi kebutaan pada dirinya sama sekali. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Tuh lihat apa yang susah kalau kita punya cinta kepada baginda Rasulullah. Bukan manusia biasa, kelewat istimewa di hadapan Allah. Tuh orang wudu keluar berdoa, balik ketemu Nabi udah sembuh. Makanya di doa catat nih, doa mustajab. Jadi sampai Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi, sebutin hajatnya, liyaqdiyali Allahumma fasyafi'u fiyya. Ini doa mustajab. Nggak pakai lama, dia masuk habis wudu dia berdoa, matanya udah bisa melihat, seakan-akan tidak pernah terkena penyakit buta. Nah, mau pakai yang redaksi itu boleh, atau mau ditambahin ya Muhammadu, karena kalau ini berkaitan dengan butanya, fayujliya an basori. Jadi yang atas itu dikasih garis bawah. Kalau emang kitabnya nanti dikumpulin, dicatat aja. Kalau punya handphone dipoto, cekrek. Nah, jadi hafalin. Kita butuh bertawassul kepada baginda Rasulullah untuk meminta kepada Allah supaya dikabulkan kita punya hajat. Dikit lagi boleh nggak? Dikit lagi, karena contoh kan 2 minggu kagak ngaji ya, dikit lagi nggak apa-apa kan? Satu lagi ini adalah contoh bertawassul setelah Nabi nggak ada. Tadi kan pada saat Nabi belum ada di sorga. Terus kemudian yang kedua, Mbah Yai Hashim mencontohkan ini saat Nabi ada, Nabi yang ngajarin. Nah, teks selanjutnya warawa Malikun, dan telah meriwayatkan siapa Imam Malik, qala, berkata, iya asaban nasa qahtun, telah menimpa akan manusia apa? Qahtun, paceklik. Jadi nggak turun-turun hujan. Fi zamani Umar bin Khattab, pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, berarti Amirul Mukminin, khalifah Umar bin Khattab. Pada saat beliau telah meninggal dunia. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Faja'a rajulun ila qabrin nabiyyi, maka telah datang siapa seorang laki-laki ila qabrin nabiyyi, ke kuburan Nabi, artinya Nabi sudah meninggal. Faqala, maka kemudian dia berkata, di samping kuburan Nabi dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, istasqillaha li ummatika fa innahum qad halaku, mohon mintakan turun hujan olehmu Allah kepada Allah, istasqillaha li ummatika, untuk umatmu, fa innahum, maka sesungguhnya mereka umatmu qad halaku, telah binasa. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, kemudian mendatangi akan rajul, siapa? Rasulullah fil manami, dalam tidur. Jadi habis dia ngomong begitu, dia kemudian tidur, Nabi datang. Mudah-mudahan kayak apa nikmatnya pada saat kita tidur malam ini, kemudian kita melewati tidur kita malam ini
didatangi oleh baginda Rasulullah dalam impian kita. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, biar semuanya ngerasain mimpi melihat Nabi. Kita emang bukan siapa-siapa, karena kita minta kasih sayang Allah, rahmat Allah, biar bisa melihat baginda Rasulullah. Nah, ini dia datang ke kuburan. Pada saat manusia pacak-pacaknya, orang cerdas, dia tahu. Dia datang kepada ziarah ke kuburan baginda Rasulullah, dan kemudian dia ngomong. Kan kalau dulu masih bisa langsung di samping makbarohnya, kayak kita ziarah ke tempat bapak kita, nggak ada pakai di penjaganya, nggak boleh, nggak ada, langsung di samping kuburan. Ya Rasulullah, istasqillah, tolong mintakan turun hujan olehmu kepada Allah, li ummatika, untuk umatmu, fa innahum qad halaku. Ini mah gampang Pak, dirasionalisasikannya gampang. Cuman kadang-kadang orang yang udah anti, orang yang udah benci, dia bawaannya nyalahin aja. Dan itu bentuk kesombongan, karena dalil yang dia tidak tahu, kemudian dia berkesimpulan tidak ada. Itu kan picik namanya. Ente ngajinya kurang jauh, bacaannya kurang banyak. Jangan kemudian mengatakan nggak boleh, bid'ah. Ente yang kagak ngaji, dalil banyak. Ada hadis yang ente kagak hafal, kagak tahu, kagak baca. Nah, ini Mbah Yai Hashim Asy'ari menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang ke kuburan Nabi, minta supaya Nabi memintakan hujan kepada Allah. Fa'atahu Rasulullah fil manam, Nabi mendatanginya pada tidurnya. Artinya Nabi datang, dia mimpi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, iti Umar, datangin Umar, fa'aqri'hu minni salam, maka sampaikan kepadanya, minni, dariku, assalam, salam. Ya Allah, dapat salam dari Nabi, dapat salam dari Nabi. Itu kan yang banyak terjadi. Ada seorang ulama yang ngimpi, salam ini yang masih pulang. Apa tuh istimewa? Umar ibn Khattab dapat salam dari baginda Rasulullah. Siti Khadijah dapat salam dari Allah. Ubay bin Ka'ab dapat salam dari Allah. Jibril yang menyampaikan. Nabi kemudian menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, wa akhbirhu annahum musqawna, dan beritahukan kepada Umar annahum, bahwasanya mereka musqawna, akan diberikan, diturunkan hujan. Wa kullahu, dan bilang, sampaikan kepadanya, alaika bil kaisi al kaisi, wajib atasmu wahai Umar untuk teliti, untuk cerdas. Maksudnya menjadi pemimpin dia harus punya kemampuan untuk mengayomi, untuk memberikan perhatian kepada rakyatnya. Dipesan sama Nabi. Fabaka Umar radhiyallahu anhu, kemudian menangis siapa Umar radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata, ma'alu illa ma'ajaztu anhu, tidaklah aku melepaskan atau meninggalkan kecuali sesuatu yang aku tidak mampu atasnya. Artinya beliau mengerahkan kemampuan sebagai seorang pemimpin yang baik untuk kebahagiaan dari rakyatnya, kalaupun dia tidak melakukan karena memang dia tidak mampu. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ngaji kita tawassul, kita An-Nurul Mubin bab tawassul. Malam ini misalnya ada 10 orang, 20 orang yang dipilih mimpi ketemu baginda Rasulullah. Ya kalau jamaahnya aja dapat, apalagi yang baca kitab, yang ngaji ini dapat juga kudunya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana rahmatika wa bijahi nabiyyika al-mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab, ya Allah, bihawaijana wa hawaija auladina wa dzurriyyat
وذرياتنا وتلاميذنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا يا مولانا سهل أمورنا وأمورهم وحصل مقاصدنا ومقاصدهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.